Sore, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada sore hari ini eh, kita dapat berkumpul dalam rangka Monep ya, Monep monitoring evaluasi KKN minggu kedua. Ya. Jadi tujuan Monep ini untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pelaksanaan program KKN yang telah, kemudian rencana pasca Monep ini, kemudian apa kendala, halangan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan KKN ini. Ya. Baik, untuk yang pertama saya mengkonfirmasi dulu kepada kita semua, ya terutama PJ-PJ dari kegiatan, ya. Mungkin saya konfirmasi dulu terhadap Ketua Koordinator KKN Desa Percut, ya. Mohon dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan, ya. Kemudian hasilnya bagaimana dan kendalanya apa, ya. Dan tentu nanti rencana pasca Monep ini apa yang akan dilakukan. Silakan, Leo. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya telah mengizinkan saya. Teman-teman tolong dimatikan mic-nya dong. Sudah. Halo. Baik, saya ulangi. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang kegiatan kami selama di KKN. Jadi kegiatan kami selama di KKN di minggu pertama itu sesuai dengan arahan dari pada saat bimbingan KKN pada saat panduan KKN oleh Unimed oleh LPPM, kami melaksanakan observasi, yaitu dengan berkeliling ke antar dusun, bersilaturahmi kepada kepala dusun yang ada di desa ini, mulai dari dusun 1 sampai dusun paling ujung, dusun 19, Bapak. Jadi di situ kami menemukan beberapa kendala seperti yang saya jelaskan pada saat kita offline, berjumpa secara tatap muka. Masalah di desa ini adalah yang paling besar itu adalah sampah. Yang paling besar itu yang pertama itu SDM-nya, lalu ke narkoba, lalu ke masalah sampah, Bapak. Jadi itulah makanya kami membuat proker kami tentang desa cerdas yang sebelumnya itu desa wirausaha. Jadi kami harapannya dapat membantu mencerdaskan masyarakat yang ada di sini terkait tentang narkoba, lalu sampah dan tentang karakter masyarakat yang ada di desa ini, khususnya dari kalangan anak sekolah, lalu beranjak nanti ke kalangan masyarakat yang lebih luas seperti orang dewasa. Oke, baik. Untuk kegiatan seminggu setelahnya, di minggu kedua kami membuat program kerja yang pertama kami buat itu adalah membuat pelang, Bapak. Jadi kami
membuat pelang untuk setiap dusun, dikarenakan selama kami observasi kami sangat kesulitan menemukan letak-letak dusun yang ada di desa ini Bapak, karena ada beberapa yang masuk simpang, ada yang beberapa yang eh, lurus searah dengan jalan, ada yang beberapa yang masuk lagi setelah simpang, masih masuk lagi Pak. Jadi itulah kami berniat untuk membuat pelang-pelang di setiap jalan, lalu sesuai dengan arahan Bapak pada saat kita tatap muka, bimbingan tatap muka, eh, kami juga membuat beberapa pelang besar yang menandakan yang memberikan informasi terkait tentang untuk lokasi-lokasi di desa itu yang ramai dikunjungi orang atau daerah wisata Pak, seperti Bagan, lalu TPI di daerah pesisir Bapak. Lalu selama seminggu ini juga kami ada salah satunya itu pergi ke sekolah untuk silaturahmi kepada kepala sekolah untuk meminta izin bahwasanya nanti di minggu berikutnya kami dapat mengerjakan program kerja kami tentang sosialisasi tentang public speaking Bapak, public speaking untuk siswa-siswa yang ada bakatnya di public speaking, dan kami mengasah nanti di akhirnya kami akan eh, mengupload hasil-hasil dari dokumentasi adik-adik yang anak sekolah untuk di-upload di Instagram pemerintah desa Bapak. Lalu tentang kami juga melakukan sosialisasi silaturahmi ke sekolah-sekolah untuk juga untuk meminta izin terkait program kerja kami di 2 minggu berikutnya, yaitu tentang sosialisasi tentang narkoba Pak. Lalu itulah Pak kegiatan mingguan itu gotong royong. Semalam juga kami kolaborasi dengan kelompok 2 untuk senam bersama di satu lapangan yang di dalamnya itu ada warga-warga sekitar dan yang diarahkan oleh kepala dusunnya Bapak. Jadi demikian Bapak yang selama seminggu ini kami lakukan. Terkait kendala kami selama 2 minggu ber-KKN itu, kendala paling besar di kami yaitu keterlambatan Bapak. Baik, demikian Bapak. Jadi kendalanya apa tadi? Di keterlambatan Bapak, keterlambatan waktu. Maksudnya? Terutama di pagi hari Bapak. Jujur, teman-teman anggota dari kelompok ini banyak gitu Pak yang terlambat bangun, dan ketika dibangunkan beberapa orang dari mereka itu marah, tidak setuju untuk dibangunkan, dan ya terpaksa kami diamkan, dan itu yang memperparah keadaan Bapak. Justru kami jadi lebih terlambat Bapak. Yang seharusnya rundown yang disusun oleh teman-teman dari divisi acara itu jam 8 udah gerak, udah ready, tapi kami siapnya itu jam 10 Bapak.
Terlalu lama mundurnya itu. Sangat lama Bapak. Betul Pak. Terus kegiatan apa itu? Ya kegiatan ya, seperti membuat itulah Pak. Apa proker itulah Pak. Kegiatan apa? Proker itulah Pak. Proker untuk apa membuat pelang. Lalu kunjungan ke kantor desa Pak. Kunjungan ke kantor desa terkait mempresentasikan tentang program kerja Pak. Yang hari Senin itu Pak. Itu wah, lama sekali Pak. Kami telat sangat. Gitulah Pak. Saya Nah, menjadi terus gimana Pak? bagaimana respon yang ini? Respon kawan-kawan yang telat atau terlambat bangun tersebut? Jujur Pak, beberapa dari teman-teman ketika dibangunkan itu responnya agak sedikit tidak mengenakan Bapak. Seperti marah atau udah sana, gak usah bangunin kami katanya. Padahal kami yang laki-lakinya udah beberapa orang udah kesana untuk membanguni mereka, tapi mereka tetap itu Bapak. Setelah sholat ada beberapa orang yang bangun untuk sholat, tapi setelah sholat mereka tidur lagi Pak, dan itu salah satu hal yang membuat kami terlambat Bapak. Baik. Iya Bapak. Kegiatan itu disusun, dirancang, didesain kan berdasarkan kesepakatan tim ya. Semua mahasiswa KKN itu sepakat kegiatan itu akan dilakukan pada jam sekian sampai dan jam sekian. Ya, tentunya pertama komitmen ya. Komitmen dari semuanya untuk sama-sama melaksanakan kegiatan itu tepat waktu. Itu yang pertama ya. Komitmen untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu. Terus yang kedua, ya, keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan itu ya juga dipengaruhi oleh tingkat kekompakan, tingkat kolaborasi, tingkat kebersamaan. Jadi kalau sudah ada anggota yang tidak patuh terhadap komitmen yang dibangun, kesepakatan yang dibangun, mohon anggota-anggota tersebut introspeksi diri, ya. Mohon introspeksi diri, ya. Karena ini kegiatannya bukannya kegiatan ketua, bukannya kegiatan yang kelompok laki-laki, bukan. Ini kegiatan bersama. Satu desa harus sama-sama, ya. Nah, ini menjadi pelajaran ya. Pelajaran ini pertama ini ya tolong inikan lagi komitmennya ya. Kalau misalnya sekiranya eh, kegiatan itu tidak bisa dilakukan pada jam 8, ya di reschedule yang memungkinkan bisa secara bersama-sama melakukan itu. Tapi perlu diingat juga ya, ketika kita merange acara itu perlu kita waktukan waktu pelaksanaannya berapa. Apakah harus selesai itu kegiatan itu dalam 1 hari atau memerlukan waktu berhari-hari, dan siapa targetnya. Dan kita juga sesuaikan ya. Jadi kita tidak bisa merancang kegiatan itu berdasarkan keinginan kita, tapi harus juga lihat targetnya. Ya. Targetnya pada jam segini, segitu oke apa tidak? Ready apa tidak? Ya. Jadi kembali lagi ini ke komitmen ya. Komitmen. Jadi mohon yang kemarin-kemarin terlambat sudah bangun ya, tolong dirubah ya. Karena kita sedang KKN. Waktunya hanya 1 bulan ya. Ketika itu sudah lewat, kita tidak dapat poin dalam kegiatan tersebut
ya. Jadi sekarang yang memimpin, yang mengatur, yang mengarahkan itu kan ketua, ya, ketua KKN di desa tersebut, ya. Ya, jadi saya mohon tolonglah yang perempuan-perempuan ini, yang putri, ya, perkuatlah kebersamaan, ya, perkuat kebersamaan untuk mensukseskan kegiatan tersebut, ya. Karena kegiatan ini nggak lama, ya. Oke, ada yang diklarifikasi oleh yang lain, anggota yang lain, silahkan. Selamat sore Bapak. Ya, Perkenalkan saya Siti Maulida Jailani selaku sekretaris dari kelompok 1. Izin Bapak saya menggunakan device milik bendahara karena milik saya sedang lowbat. Jadi begini Pak, terkait yang Ketua bilang tadi tentang sosialisasi narkoba dan juga training public speaking, saya sedikit memperbaiki kesalahannya. Ada kekeliruan yang disampaikan oleh Ketua. Yang pertama itu kami bukan melakukan sosialisasi public speaking, tapi kami melakukan training public speaking yang alhamdulillahnya sangat disupport oleh sekolah yang akan menjadi wadah kami melakukan hal kegiatan tersebut. Nantinya kegiatan tersebut akan dilangsungkan pada setiap hari Jumat dengan sekitar 20-30 siswa pilihan daripada pihak sekolah. Di situ nanti kami akan mentraining murid-murid tersebut untuk menjadi wajah baru desa sebagai sebagai wajah baru desa di mana mereka dapat mengenalkan desa tersebut di sosial media milik desa itu sendiri, yaitu dari platform Instagram. Lalu mengenai tentang sosialisasi bahaya anti narkoba, insya Allah hari Senin ini kami akan ke sekolah untuk melakukan hal tersebut. Kami kemarin diberikan 2 opsi Pak, yaitu di lapangan pada saat pagi hari setelah upacara dan di kelas sebanyak 21 kelas. Jadi nanti kami dibagi tim, lalu kami dipencar ke masing-masing kelas. Setelah melakukan rembuk dengan pihak sekolah, mereka lebih setuju kami melakukannya untuk datang ke masing-masing kelas Pak secara bertahap karena lebih efisien Pak. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih Pak. baik. Ada lagi? Jadi seluruhnya ada berapa program kerja? Berapa? 7 Pak. 7. Yang sudah terlaksana? Sudah terlaksana di minggu ini. Izin Bapak, yang sudah terlaksana adalah senam, yang itu merupakan kolaborasi bersama kelompok 2. Lalu juga pembuatan pelang di setiap dusun juga sedang proses Bapak. Itu insya Allah akan selesai secepatnya sebelum kami selesai melakukan KKN, insya Allah. Oh, ini juga Pak, kemarin dari kami ada 6 orang survei tempat untuk peletakan pelang Pak.
Di antaranya ada saudari Venesia, lalu saudari Rahel Pahpahan, saudari Hayani, saudari Mawar, lalu Novia, dan juga Tessa. Mereka berpencar di beberapa tempat untuk menandai setiap dusunnya, Pak. Begitu. Jadi baru dari 7 itu baru 2 kegiatan ya? Iya, Bapak. Itu Lalu pun belum minggu depan, selesai. iya, Bapak, sedang berjalan. Lalu minggu depan kami bisa menjalankan sosialisasi bahaya anti narkoba dan juga training public speaking. Yang dimaksud kelompok 1, kelompok 2 itu gimana? Jadi begini Bapak, dalam satu desa tuh ternyata ada 2 kelompok Bapak. Oh. Jadi kalian masuk kelompok 1. Iya, Pak. Iya Bapak. Jadi ada dua rombongan mahasiswa ya. Benar, Bapak. Iya Terus Bapak, benar. ininya program kerjaannya gimana? Sama atau gimana? Untuk program kerja, meskipun kami mengambil subtema yang sama Bapak, tapi program kerjanya jauh sangat berbeda. Jika kelompok 2, mereka lebih fokus kepada anak-anak di sekolah dan mengajar, sedangkan kita berfokus kepada kesehatan lingkungan, mohon maaf Pak, kecerdasan bermasyarakat, kecerdasan ekonomi, kecerdasan lingkungan, begitu Bapak. Oke, baru 2 ya, baru 2 yang terlaksana Iya Bapak. dengan kendala next. Untuk waktu dekat ini apa yang akan dilakukan? Hari Senin kami akan melakukan sosialisasi Bapak anti narkoba ke sekolah. Saya bersama yang lainnya sedang menyiapkan materi yang insya Allah akan kami bawakan ke sekolah. Sosialisasi. Yang 4 lagi apa kegiatannya? Baru senam, pembuatan plang, sosialisasi narkoba, 4 lagi apa? Training public speaking, lalu bank sampah, pemetaan UMKM Pak. Jadi nanti ada ini kan UMKM yang belum terdaftar di Google Maps, kami akan membantu masyarakat untuk mendaftarkan mereka di Google Maps agar orang-orang lebih mudah mencarinya Pak. Lalu selanjutnya ada pertunjukan. Ada seperti persembahan gitu Bapak dari masyarakat untuk masyarakat menjelang 17 Agustus. Yang itu juga kemarin saat kami sampaikan ke pihak sekolah, mereka malah sangat excited dan pihak sekolah berkata kami bisa bekerja sama bersama mereka untuk melakukan kegiatan tersebut Bapak. Oke, udah ada 7 ya di kegiatan. Iya Bapak, benar sekali. Nah, menindaklanjuti sebagai refleksi dari kendala pada 2 kegiatan yang sudah dilakukan, apa kira-kira rencana tindak lanjutnya? Supaya kegiatan ketiga dan seterusnya itu dapat berjalan tanpa kendala. Izin Bapak. Ya. Saya rasa
perlulah Pak dia buatkan absensi. Nanti kalau dari saran dari saya ya, ada PJ-nya Bapak, penanggung jawabnya untuk membuatkan absensi untuk gimana kira-kira siapa saja yang terlambat, siapa saja yang izin. Nah, satu lagi Bapak, ada ternyata satu masalah lagi, yaitu tentang perizinan Bapak untuk keluar pulang Bapak. Ada beberapa dari teman-teman anggota kelompok itu yang pulang hanya izin ke salah satu BPH Bapak. Jadi Ke siapa? gimana Ke Bapak? siapa izinnya? Izinnya ke siapa? Ke salah satu BPH Bapak. Apa tuh BPA? Badan pengurus harian yang inti Pak. Ya ketua, sekretaris, wakil ketua, sekretaris, bendahara gitu Bapak. Jadi mereka ini Terus izin ke salah satu BPH, tapi yang lainnya nggak tahu Pak. Saya sendiri ada beberapa memang yang izin, tapi ada beberapa juga yang main langsung pulang aja Pak. Karena hari Sabtu kan, karena hari Sabtu besoknya Minggu udah balik aja gitu, nggak ada izin Bapak. di Desa Percut ini ada dosen pembimbing lapangannya nggak? Gimana Pak? Ada dosen pembimbing lapangan KKN-nya nggak? Desa Percut ini? Bapak Pak. Ya. Kok nggak dihargai pembimbingnya? Kan aturannya tidak boleh. Seharusnya Bapak. Tidak boleh keluar masuk. Dia harus bermukim di lokasi KKN. Kecuali dalam keadaan tertentu. Ya. Dalam keadaan tertentu pun harus izin ke DPL, izin kepala desa, nanti DPL membuatkan surat, tembuskan kepala desa baru bisa. Ya, ini udah pelanggaran. Ya, udah pelanggaran ini. Silakan baca di aturan panduan KKN. Ya, saya tidak akan mentolerir itu. Ya, silakan. Ada lagi kendala lain? Sampai saat ini itu aja Bapak. Oke. Ya, jadi sebenarnya adalah kendala yang terjadi adalah kendala intern ya, kendala tim itu sendiri, bukan kendala dari luar. Nah, untuk ini mohon saya minta kepada tim untuk memperbaiki, merefleksi diri, ya. Jangan melakukan yang sudah dilakukan sebelumnya, karena itu salah, karena itu melanggar, ya, tata tertib dari KKN, ya. Mohon dihargai, ya, dihargai dosen DPL-nya, dihargai kepala desanya, dihargai ketua koordinator KKN di desa Percut ini, ya. Kan kita bisa nanti koordinasi, ya. Jangan begitu ini pulang begitu aja. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, ya, itu yang pertama ditanya adalah dosen DPL. Ya, posisi mahasiswa ini seharusnya statusnya di desa, kok ada di tempat lain. Nah, itu ya. Jadi tolong itu camkan. Tolong itu camkan. Ya. Jadi saya memang di mahasiswa KKN Desa Percut yang kali ini itu agak kurang ini ya. Mahasiswanya kurang kompak pertama, yang kedua responnya rendah ya. Responnya rendah. Ya, mohon maaf itu harus saya sampaikan karena apa? Ya, kita telat dalam membuat program ya. Harusnya dibaca semua panduannya, runtutan per minggu, pertemuan itu harus sudah terstruktur dia dokumentasinya. Ya.
Jadi setiap kita meeting, setiap kita bertemu secara langsung itu harus ada dokumentasinya, ya divideokan karena itu yang diminta. Kalau nggak ada itu, nanti kalian nggak bisa juga dapat nilai. Itu harus dipahami, ya. Sesuai dengan tuntutan panduan KKN yang terbaru, ya. Bukti dokumentasi rekaman bimbingan itu harus terlampirkan nanti, ya. Nah, kemudian ketika kondisi kita bimbingan secara daring ini, ya hanya sebagian saja yang open kamera, ya, yang lainnya ya off, ya, akan tidak peduli, ya, apa yang kita bahas ini, ya. Itu poin-poin yang saya peroleh ya dari beberapa kita meeting secara meet ini, ya, ya banyak yang nggak buka kamera ya. Seharusnya setelah dari awal saya sampaikan itu kan sudah teguran awal, seharusnya nggak harus berubah, nggak usah disuruh lagi ya. Nah, ini yang perilaku semacam ini ya. Nah, mohon diinikan, dicermati, refleksi ke diri kita sendiri ya. Jangan nanti di akhir KKN, setelah selesai KKN ya protes. Kok saya nggak dapat nilai KKN-nya, Pak? Nilai KKN saya gagal. Ya. Ya, jangan protes semacam itu ya. Karena saya punya bukti-bukti ya. Tidak hanya saya memberikan evaluasi, memberikan penilaian, tapi punya bukti ya yang menguatkan bahwa seseorang itu harus dapatnya ini dan seterusnya. Ya, tolong itu menjadi cerminan refleksi kita. Perbaikilah untuk kedepannya. Ya, jadi kita rutin ya, kalau bisa seminggu 2 kali kita Zoom ini, ya. Karena sudah banyak kita ketinggalan nih, berapa poin yang nggak bisa kita inikan. Ya. Oke, ada yang perlu diklarifikasi, silakan. Silakan. Kalau ada keberatan, ada hal apa keberatan, silakan. Ya, karena hasil monep ini akan saya sampaikan ke pihak LPPM sebagai pengelola ya. Nah, tentu nanti berbasis data saya. Izin Pak, Ya, silakan. kira-kira untuk mengatasi hal ini karena keterlambatan ini bisa nggak ya Pak kira-kira kami membuatkan absen Bapak lalu melaporkannya ke Bapak Pak? Yes, kalau menurut saya ya seharusnya tidak ada absen itu ya kita punya komitmen ya kita harus hadir di situ 1 kali 24 jam kita harus ada berada di desa 1 kali 24 jam kita harus mengikuti kegiatan serangkaian kegiatan yang telah kita rancang kecuali ada kegiatan yang paralel ya kegiatan paralel nggak bisa hadir di sini saya hadir kerjasama kegiatannya dengan kelompok 2 ya. Nah berdasarkan cerminan ini ya tentunya ya perlu saya kira untuk membuat absen ya absensi perlu ya. Nah, cuman tolonglah absensi itu dibuat dengan jujur ya jangan sampai nanti absensi itu justru membawa kita kebohongan ya kalau tidak hadir ya tidak tepat waktu atau tidak ikut kegiatan ya nggak usah isi ya. Nah, mohon itu dipahami untuk kita semua ya. Jadi nanti ketua akan memfasilitasi pembuatan absen setiap kegiatan ya. Baik itu kegiatan pelaksanaan maupun nanti ada misalnya rapat atau meeting sebelum pelaksanaan itu masuk kegiatan ya. Kontribusi dari masing-masing peserta harus berkontribusi di situ. Ya, silakan aja Leo. Baik, terima kasih Bapak.
Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Jadi Leo yang tolong buatkan nanti daftar bisa di Word atau bisa di Excel. Misalnya kegiatan rapat pertama tentang apa, kemudian link dari rekaman Google Meet-nya, ya, itu dibuatkan supaya bisa saya melaporkan itu, ya. Jadi buat 4 kolom, ya, nomor, kemudian tanggal kegiatannya apa, ya, kemudian yang hadir berapa orang, kemudian bukti video rekaman, tuh kasihkan linknya di situ. Ya, itu yang saya minta kan, udah beberapa lama saya minta, ya, karena itu harus ada, ya. Nah, tolong disempatkan buatkan itu, ya. Baik Pak. Pak, sebelumnya Ya. saya sudah membuat rekaman ini di YouTube Bapak. Lalu link YouTube-nya sudah ada. Nanti saya kirimkan Bapak dalam bentuk format yang Bapak minta Pak. Per kegiatan ya, bukan disatukan ya. Kita kan beberapa kali itu. Oh iya Bapak, pergi per kegiatan Bapak. Baik, silahkan ada yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan pelaksanaan KKN ini, ya, dengan tadi catatan yang saya sampaikan tadi, ya, supaya nanti 5 kegiatan lagi segera dilakukan, ya, dilaksanakan dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, ya, sehingga 5 kegiatan terakhir itu benar-benar sukses, ya. Nah, kemudian hal-hal yang menyangkut pelanggaran tolong tidak terjadi lagi, ya. Pelanggaran baik itu meninggalkan desa, pelanggaran baik itu tidak mengikuti kegiatan dan sebagainya, ya. Nah, tolong itu dipahami, ya. Jadi jangan sampai nanti kita ada masalah setelah pasca pelaksanaan KKN. Saya kira itu, ya, tetap semangat, ya. Kita bisa melaksanakan 7 kegiatan ini dengan baik dan benar, ya, sesuai harapan kita, sehingga Desa Percut bisa mewujudkan subtema desa cerdas, ya, desa cerdas. Nah, itu kita buktikan, ya, kita buktikan dengan komitmen kebersamaan. Saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa ditutup nih, Leo, tutup aja.